Di antara riwayat yang menjadi dalil bagi kita bahwa membaca qasidah-qasidah yang isinya sanjungan kepada Rasulullah, menceritakan sirah Rasulullah SAW, itu pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, lebih daripada satu sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah beliau menyebutkan Hassan bin Thabit Ibn al-Mundhir al-Ansari al-Khazraji, sahabat yang bernama Hassan bin Thabit, yaitu al-Ansar, berarti sahabat Ansar. Al-Khazraj dari suku Khazraj Abil Walid. Beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa, yang selalu membuat syair-syair untuk mensifati Rasulullah SAW. Beliau adalah, sahabat Hassan bin Thabit ini adalah sahabat yang bertemu dengan zaman jahiliyah dan bertemu zaman Islam. Umurnya panjang, 120 tahun sahabat Hassan bin Thabit ini. Sahabat Hassan bin Thabit ini umurnya 120 tahun, 60 tahun bertemu dengan masa jahiliyah, 60 tahun bertemu masa Islam bersama Rasulullah SAW. Beliau dikatakan tadi Al-Ansar, berarti Al-Ansari, berarti sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu min sukanil Madinatul Munawwarah, jadi termasuk penduduk, orang penduduk Madinah. Kalau dulu itu Madinah, nama dulu itu Thayyibah. Ya Thayyibah itu memanggil kota Madinah. Tapi bukan berarti memanggil kotanya, karena di situ ada sosok yang mulia di kota Madinah, itu Rasulullah SAW. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, lagu ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Thayyibatun mada nakun, wa fiki qad halla rasul, wa kulluna narjul usul li Muhammadin. Itu salah satu kalimat Thayyibah yang dipakai oleh para syair-syair. Dan ini syairnya Abuya Muhammad Al-Maliki, ya. Apa ini awalnya? Apa? Busyra lana, enjak lagu ini macam akan merusak rohaninya, bukan masalah keharaman atau tidak, tapi merusak rohaninya. Kadang-kadang lagu itu bisa merusak rohaninya. Makanya apalagi qasidahnya wali. Qasidahnya wali ini keluar dari hati kecintaan setrum yang luar biasa cintanya sama Nabi. Ini jadi perhatian buat kita yang ngaji, jangan sembarangan ngasih lagu kepada syair kaum salihin. Lagu rohani, lagu yang mengandung rohani. Orang mendengarkan ruh itu terbawa, ya, semakin cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang salah satu perusaknya, penghambatnya adalah lagu. Ya, bukan masalah kata haram, Anda kata bahas haram atau bukan. Ini membahas kualitas, ya, kualitas rohaniah qasidah tersebut, rohaniah. Ya, Thayyibah. Nama sekarang adalah Madinatul Munawwarah. Tadi qasidahnya ya Thayyibatun mada nakun, wahai kota Thayyibah, wahai kota Madinah. Mada nakun, apa yang harus aku katakan? Wa fiki qad halla rasul, di dalam dirimu ada bersemayam sosok manusia Rasulullah SAW. Wa kulluna narjul usul, semua kita pengen usul sampai dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pengen sampai li Muhammadin Nabi. Ada kan lagu munajat ini, menurut lagu ini macam-macam kan, merusak namanya. Ini contoh. Kembali kepada pembahasan. Dari Madinah itu dulu namanya Thayyibah. Bahkan di kitab kita sering disebutkan dia Thayyibah.
Sekarang nama sekarang Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Sahabat Hasan bin Thabit ini termasuk mensukanil Madinah, termasuk penduduk asli Madinah. Beliau sampai wafat juga di kota Madinah, ya. Sebelum wafat, beliau diuji dengan kebutaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hayatnya. Kalau kepingin tahu Hasan bin Thabit itu, qasidah yang paling terkenal itu yang digunakan, ya, syairnya itu yang digunakan rapnya Komarun. Komarun, 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 Sidanan Nabi, Komarun. Kenal semua kan gitu. Itu rapnya itu, rapnya itu dikarang oleh sahabat Hasan bin Thabit. Wa ajmalu minka lam tarqatu ainu. Ini syair aslinya dia. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Wa ajmalu minka lam tarqatu ainu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Allah. Terus apa itu? Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kalau diartikan wa ajmalu minka, yang lebih ganteng, yang lebih indah, minka dari wahai Muhammad, lam tarqatu ain, tidak pernah terpandang oleh mata kecuali engkau yang paling indah wajahnya ya Rasulullah. Wa ahsanu minka, yang paling elok rupawan, minka melebihi kamu tidak ada kecuali engkau, lam talidin nisa'u, bahkan tidak pernah terlahir oleh perempuan mana. Itu maksudnya Rasul. Saking sempurnanya beliau melanjutkan syairnya, khuliq dari segala F, hidungnya pas, matanya pas, alisnya pas, ya, rambutnya pas, bengkokan bundaran wajahnya pas. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya pas, perawakannya pas, tangannya pas, semuanya pas. Sampai beliau memuji, ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seakan-akan kamu Muhammad menciptakan dirimu sendiri sesuai dengan permintaanmu kepada Allah. Jadi ciptaannya Nabi Muhammad saking sempurnanya, seakan-akan pesanan sesuai dengan seleranya Nabi Muhammad SAW. Namun ke atas kan lagi dulu kan itu. Kalau berkarat sama nih kan gitu. Kan itu. Beli sepupi ada yang ada sepeda aja. Sepeda Jupiter yang ada sepeda aja. Pasti ada kekurangan di antara kita. Alis masya Allah, mata sipit. Mata masya Allah, alis lurus ke atas, enggak ada yang Korea. Pasti ada kekurangan kalau kita ini. Fisik kita ada kekurangan, kecuali fisik Rasulullah SAW. Nah itu yang ngarang syair itu sahabat Hasan bin Thabit. Dipuji di depan Rasulullah, bukan di depan orang lain, di depan Rasulullah. Di depan Rasulullah beliau memuji Rasulullah dengan qasidah itu. Wahai Muhammad, tidak ada mata yang pernah memandang seindah itu. Wahai Muhammad, tidak pernah ada sosok manusia yang elok yang pernah dilahirkan oleh perempuan manapun selain itu. Engkau diciptakan, engkau terbentuk, tercipta oleh Allah tanpa kekurangan sedikit pun.
seakan-akan ciptaan kamu, hidung kamu, mata kamu, rambut kamu, lisan kamu, mulut kamu sesuai pesanan seleramu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ma'antar ka Rasulullah badalikani mati bagian sekone. Kebicaraan sama orang-orang kira betul. Ada betul-betul terangnya. Ustaz misi dengan Nur Amin melentang. Padahal guru sama one kan. Mungkin misi Nur malam Jumat pon. Malam pon apa yang pon berantang model rasa kata agini kan kalau amat kok padahal dia anak tentu aneh kan sudah percikan umat Muhammad ini percikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermana saudara akan kita masalah mimpi akan kita kan paling abadnya saja mantap abadnya kan hijabnya tebal tak bisa mimpi apa boleh apa sehingga ada selera kakak Nabi tak selera ijazah Nabi atau ijazah Nabi tak nafsu karena abad tak pernah apa di kanjeng Nabi saya Rabbi syarif Nabi rujati sayyidi wa ajli sadar kardar kathiri sadaru anekan Tuhan Nabi Padi mantar pamatia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat Hasan bin Thabit karena kali langsung berinteraksi langsung dengan kanjeng Nabi tak mampu menahan cinta mereka sampai keluar dari lisannya syair yang indah yang terus dibaca oleh generasi sepanjang masa sampai saat ini. Siapa sih yang gak asik dengan mau dibaca sampai saat ini? Yang lalu syair ini dibacakan di depan Rasulullah SAW. Sehingga kita baca tabarukan, kita baca syair ini. Kita baca syair ini dengan istidhar Nabi, seakan-akan kita di hadapan kanjeng Nabi dan kita langsung di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang ngerti kalau kita punya majelis maulid, jangan syair-syair yang lari dari kanjeng Nabi yang mana ya? Lari dari tujuan. Abad nikah amal sunana pada sebab kanjeng Nabi. Pun beri salawat lain, aku tidak maaf, beri konsiderasi lain, guru dari kanjeng Nabi, aneka lari dari tujuan makanya, lari dari tujuan. Kalau seremonial tidak ada masalah, tapi kalau sudah masuk kepada acara inti Maulid Nabi Muhammad, pun bisa maulid. Saya nanya ke kanjeng Nabi. Apa boleh kalau selalu cinta-cintaan waktu saja sudah saja jauh sekali. Kenapa boleh tak tahu artinya pokoknya alat ternyata langsung cinta. Ada yang banyak saja itu. Lagu cinta-cintaan nafsu setan yang dikumandangkan. Melana nih kamu perluan guru. Disinilah kita pentingnya bimbingan guru biar tidak salah dalam berbicara itu. Nah, sahabat Hasan bin Thabit salah satu sahabat yang luar biasa yang langsung menyanjung kanjeng Nabi dengan qasidahnya di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah diam. Andai kata itu haram, tidak mungkin Rasulullah diam dalam keharaman. Mustahil. Ini sifat Rasulullah mustahil. Rasulullah diam dengan kemungkaran Rasul mustahil. Andai kata pujian-pujian Rasulullah itu dihukumi haram, maka Rasulullah akan menegur Hasan bin Thabit saat itu dan tidak mungkin qasidah ini akan dibaca terus sampai sepanjang masa sampai saat ini. Tapi nyatanya Rasulullah diam. Nah, ini dalil kuat bagi kita ya, bahwa menyanjung dengan qasidah ya, qasidah yang menceritakan Rasulullah itu diperbolehkan, bahkan matlubah, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena di antara tujuannya adalah merangsang hati untuk semakin cinta kepada Nabi, untuk semakin kenal dengan Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Kita sudah tak kenal maka tak sayang. Bermasalah kalau tak kenal tadi kalau kenal
Di antara kenal penciptaan, kenal kelakuan sifat. Ini termasuk Hasan bin Thabit. Di antaranya juga beliau memberikan contoh sahabat Abdullah bin Rawahah, sahabat yang sangat luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Rawahah bin Ta'alaba al-Ansari al-Khazraji, sama orang Madinah dari suku Khazraj, orang sahabat yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin. Memang beliau adalah seorang pemimpin dari zaman jahiliyah, sudah memimpin sampai masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat yang sangat luar biasa, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Sayyidina Abdullah bin Rawahah cuma bukan hanya benda syair malala yang menjadi ia dengan Nabi, ibu benda nyamuk ikut perang Badar. Gimana kita mendengar perang Badar itu 300 sekian melawan 1000 itu dengan senjata lengkap 300 dengan senjata perang. Kalau udah iman tak kira nomor kita tak riba iman tak kira nomor. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Katakan beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut perang Hudaybiyah. Banyak peperangan yang beliau ikut. Ini menunjukkan Islam itu bukan hanya senyum-senyum, bukan. Kadang Islam itu harus bersikap tegas. Kalau perlu nanti bisa perang pada saatnya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya, dengan ketentuan tertentu. Dan perang itu hadirin termasuk rahmatan lil alamin. Yang disalahpahami ketegasan kadang-kadang bukan rahmatan lil alamin. Perang itu kadang-kadang rahmatan lil alamin, tapi itu jangan berakhir. Tapi mudah-mudahan kita tidak ketemu perangnya. Walaupun perang itu termasuk syariat Nabi Muhammad, kita dianjurkan tidak berharap adanya perang. Kita berharap adanya damai. Islam itu terus jaya tanpa perang. Mudah-mudahan tidak ketemu perangnya. Bahkan kira-kira benar-benar. Aduh, boleh pun sapi yang perang juga. Marisa boleh atau mau bini marasan aku belum pernah kerja. Atau mau bini pun nggak pernah saya pernah kerja. Atau mau anak dulu saya berangkat. Makanya sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa, ya, luar biasa. Bukan perang dengan fasilitas lengkap, perang dengan alat yang sangat kurang, bahkan minim, bahkan tidak siap. Dalam riwayat itu banyak sahabat tidak siap perang, tapi harus menghadapi perang. Perang Badar itu sudah jumlahnya sedikit, fasilitasnya kurang. Terus kemudian kendaraannya kurang, Ramadan, puasa, pada kasih. Ya Allah, berapa kira-kira Badar? Maka mandi sahabat Badar dengan kita wasuli. Bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Tawassalna bismillah. Ya Allah, pengarang syair ini bertawassul dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassul. Yang kedua, wabil hadi Rasul, bertawassul dengan Rasulullah. Yang ketiga, wa kulli mujahidin lillah. Dan kita bertawassul dengan semua mujahid-mujahidnya Allah, prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala, di ahli badri, dengan ahlul badar, dengan keberkahan ahlul badar. Orang hebat ya, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Ternyata bukan hanya beliau itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar syair habis itu sudah cukup. Tidak. Ibunya
mempertaruhkan jandanya istrinya, yatimnya anaknya. Nah, kemudian pertanyaannya, pengorbanan apa kita untuk Rasulullah SAW? Aku sida ya tak kata aku sida, asal itu kita katakan. Jadi ngaji mereka ada malas. Apa boleh sampai nyambo sampai perang itu? Asodako ngantos Jumatan, buka dompet ngantos nyari CC. Sesuai boleh. Pas pada dia syafaat kanjeng Nabi ya, ngaca, aku ngaca. Makanya kan Parlona Syama'il itu dari kabarnya oleh keadilan kanjeng. Kira-kira saporan dan kira-kira pantas. Kanjeng Nabi ya dari saya Jumatan suwe. Saya suwe. Maka kalau tidak seperti ini, kita ini tidak akan pernah tahu hakikat level cinta kita sama Nabi Muhammad. Gendim maulana pengorbanan abad sehingga aku cinta kakak Nabi. Ini sahabat Rawah. Nabi Muhammad memimpin perang, beliau yang dijadikan gantinya Nabi Muhammad untuk mengurusi umat. Ya. Ketika Nabi Muhammad memimpin perang, harus keluar dari perang, harus keluar dari kota untuk perang, memimpin sendiri. Maka yang digantikan kan harus ada pemimpin sebagai ganti Nabi Muhammad yang tidak ikut perang. Di antaranya sahabat Abdullah bin Rawah, berarti sahabat yang sangat luar biasa. Dalam sejarah beliau adalah salah satu sahabat yang melantunkan syair di depan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diam. Ini menunjukkan kebolehan, bahkan dianjurkan kalau memang ada poin-poin positif yang akan timbul dari syair tersebut ya. Makanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, wa minasyairi inna ala minasyairi lahik. Bisa kan? Ini gak terlalu bisa nih. Salawatnya apa kita lakukan? Ya syair Nabi Muhammad juga pernah ada inna minasyairi lahikmatan. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di antara syair-syair itu, syair-syair Arab atau syair-syair lah, tidak harus syair Arab. Orang Jawa berbahasa Jawa dan orang Madura bermadura. Jadi Khalil banyak mengarang syair-syair dengan tentang Nabi Muhammad ini. Insyaallah. Dan menoni Khalil banyak melantunkan mengarang syair-syair untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau malu nih apa Eva Madura kan terak mancor kan. Versi Arabnya mungkin kalau malu, tapi versi Madura kan terak mancor kanjeng Nabi, terak mancor. Siapa tak pernah panggil kanjeng Nabi compet, terak compet, Athena sih compet, kan Athena compet, punya ondem mah. Jadi lekatlah pada matahari, seakan-akan tidak ada pernah ada matahari. Ketika kebenaran ada pada saya. Tapi mengatakan di antara syair itu lah hikmatan, banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak khasyah yang bisa dihasilkan dari syair tersebut. Banyak ulama, orang-orang soleh itu kalau bertamu senang dikonsideri. Dikonsideri karena main Athena kan jadi main Athena ke Allah. Selama itu syair-syair yang dikarang oleh orang-orang Asy'arus Shalihin. Tapi perlu diperhatikan juga, khususnya yang bahasa Arab juga Asy'arus Shalihin. Ada orang ahli maksiat juga punya syair kan gitu. Ya isinya memanjakan nafsu, kan gitu, menceritakan perempuan-perempuan yang bisa menggairahkan syahwat yang tidak diharapkan. Itu juga perlu diperhatikan, sehingga kita tidak terjerumus dalam syair tersebut. Yang terakhir, di antara sahabat yang melantunkan syair di depan Nabi, sahabat Ka'ab bin Zuhair, sahabat Hasan bin Thabit, sahabat Abdullah bin Rawah, yang ketiga
sahabat Ka'ab bin Zuhair, sahabat Ka'ab bin Zuhair kan gitu. Fala syakka annahu yardu amman ya'tani bi jami' syafa'ili. Berarti tiga ini menjadi bukti kata Syekh Yusuf. Tidak diragukan lagi Nabi Muhammad ridho, Nabi Muhammad senang ridho kepada orang yang perhatian untuk mencatat syama'il, sejarah hidup Kanjeng Nabi, kehidupan Kanjeng Nabi, fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu ragu deh. Mau dia tak perlu ragu. Sebagai penutup, syarahnya Syekh Abdullah Al-Lathi mengatakan, ketika dalam riwayat dikatakan ketika menyebut orang soleh, ya, rahmat Allah begitu deras turun. Lalu bagaimana kalau yang disebut itu rajanya orang soleh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kira-kira derasnya rahmat bagaimana? Montamo yang bisa bilang keluar berkah. Boleh mau sudah berkah boleh. Kira-kira siapa lah itu kita? Dan sekarang kalau diceritakan disebut orang soleh saja rahmatnya Allah terpancing turun begitu deras. Bagaimana bisa disolihin? Bagaimana bisa disolihin kata beliau? Bagaimana kalau yang diceritakan itu rakona orang soleh berempat pada Allah? Bagaimana derasnya rahmatnya Allah yang akan terjadi? Insyaallah, haji kita selalu dipimpin senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotoran-kotoran sebenarnya dengan yang menghambat kita kepada Rasulullah antara kepada saudara Allah Subhanahu wa taala. Buang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah anugerahkan kita bisa melihat memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat. Anak-anak dunia sampai akhirat. Jangan saja dunia kita minta malam antara Allah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadar qabd kathir sadaqu amin amin ya rabbal alamin. Sekali itu sebisa pada Pak dalam pembagian malam sama malam antara pada ilmu manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin wa alamin wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.